Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Kalian udah tahu belum apa itu pengamalan sila-sila Pancasila? Nah, untuk itu simak penjelasan dari Ustazah ya. Sebelumnya, kalian udah pernah dengar belum apa itu pengamalan? Ya, pengamalan atau yang sering biasa disebut dengan mengamalkan. Mengamalkan itu apa sih? Mengamalkan itu sama dengan melakukan, menerapkan, atau melaksanakan. Jadi, apa itu pengamalan sila-sila Pancasila? Pengamalan sila-sila Pancasila yaitu melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Dasar negara yaitu pedoman atau petunjuk bagaimana kita melakukan kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sikap atau perilaku kita harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oleh sebab itu, kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustazah akan memberikan contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian lihat kan gambar-gambar yang ada di video ini? Nah, gambar-gambar ini adalah kehidupan sehari-hari, di mana di dalamnya berisi pengamalan sila-sila Pancasila. Pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang emas. Contohnya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah tepat waktu. Kemudian, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Misalnya, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum memakai baju, kalian harus berdoa. Dengan begitu, kalian mengamalkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Contohnya, menolong adik yang jatuh, menjenguk teman yang sakit, kemudian menghormati orang tua, dan saling mengasihi. Semua contoh ini merupakan contoh kita sebagai manusia yang memiliki rasa kemanusiaan, yang adil dan juga beradab. Pengamalan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Contohnya, berbagi mainan dengan adik. Tidak hanya mainan, bisa buku, baju, ataupun makanan. Yang kedua yaitu hidup rukun di rumah. Misalnya menyayangi orang tua, menyayangi kakak ataupun adik. Yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan teman. Dengan bermain bersama teman yang memiliki perbedaan suku ataupun agama. Yang terakhir yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan. Contohnya, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan rumah, dan lain-lain. Pengamalan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng, yaitu membagi tugas berkelompok, kemudian pemilihan ketua RT, dan membicarakan masalah yang terjadi pada keluarga dengan baik. Dengan mengamalkan sila keempat, kita dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan kepala dingin. Kalian masih ingat kan, kepala dingin itu apa? Ya, kepala dingin yaitu kata ungkapan yang memiliki arti menyelesaikan masalah dengan tenang dan sabar. Pengamalan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Contohnya yaitu mengantri. Kenapa mengantri?
karena pada mengantri terdapat keadilan di dalamnya. Ketika seseorang mengantri di urutan pertama, ia akan mendapatkan giliran pertama. Begitu pula dengan antrian selanjutnya. Yang kedua, yaitu pelaku kejahatan wajib menerima hukuman. Ketika kita melakukan kesalahan, kita wajib mengakui kesalahan dan bersedia menerima hukuman yang ada. Yang terakhir yaitu membagi sesuatu sesuai kebutuhan. Misalnya, adik mendapatkan mainan, sedangkan kakak mendapatkan buku, karena adik masih kecil dan kakak sudah besar. Contohnya yang lain, yaitu adik mendapatkan uang saku yang lebih sedikit dibandingkan dengan kakak, karena kakak memiliki kebutuhan yang lebih banyak dari adik. Nah, tugas kalian hari ini yaitu apa itu pengamalan sila-sila Pancasila? Kemudian, mengapa sebagai warga negara Indonesia kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir yaitu sebutkan pengamalan sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima masing-masing 2 contoh. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari Ustazah. Tetap sehat dan selalu semangat ya belajarnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.